rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Yesus. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Indah pesona-Mu bagiku. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan.
rindu menyembah-Mu Tuhan sore malam hari ini Tuhan. Mari bawa kami Tuhan. Sebab hanya bagi-Mu kemuliaan, hormat dan kuasa Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya ya Tuhan, ya Tuhan. Dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia, Kau Imam besar agung selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang tak memerintah, berkuasa selama-lamanya. Dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa selamanya. Bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah mendamaikan dunia, Kau Imam besar agung selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, berkuasa selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Mulia, pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Juru Selamat dunia yang telah datang, datang. Kau layak terima segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Hanyalah padamu keselamatanku, yang
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha merintah berkuasa selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Mulia, pencipta selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan bersama dunia yang kebenaran. Kudus, 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 kuduslah Tuhan pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha perintah, yang kuasa selama-lamanya, berkuasa selama-lamanya, berkuasa selama-lamanya. Mari sembah Tuhan, mari naikkan syukurmu. Ya Rama ya Rase, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Tinggikan namanya, tinggikan dirimu, mengatasi langit, bersamamu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu,
lagi katakan Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ya Tuhan, mari Kamu bawa kami Tuhan masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau angkat hati kami Tuhan, lebih lagi tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Yesus anugerah terbesar dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu Engkau. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. perkenanan-Mu ya Tuhan, Nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur untuk
Yesus kau anugerah terbesar. Tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ya Tuhan, karena Yesus kau tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami membuka hati kami. Mari Tuhan, beracara Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya firman-Mu aja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali semua keluarga besar AOC Surabaya dan sekitarnya, Ark of Christ. Yang saya hormati Pastor Hudiono dan Pastor Catherine. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Hari ini kita akan bersama-sama
belajar dari sebuah perumpamaan Yesus yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat 4, katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia, pemilik kebun anggur itu, keluar pula dan melakukan sama seperti tadi, yaitu meng-hire para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Ayat 6, kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami. Kami pengangguran, kami jobless, tidak punya pekerjaan." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ayat 8, ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Baik dari yang jam 6 pagi kerja sampai jam 6 sore, jam 9, jam 12, jam 3, dan yang terakhir adalah jam 5 sore dan berhenti jam 6 sore. Ayat yang ke-9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Yang hanya bekerja 1 jam mendapat upah 1 dinar. Ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Jadi upahnya sama dengan yang hanya kerja 1 jam saja, dengan mereka yang bekerja 12 jam, 9 jam maupun 6 jam, dan juga 3 jam. Ayat yang ke-11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Mereka komplain, mereka gondok dan kecewa dan marah. Ayat 12 katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Ayat 13, tetapi tuan itu, pemilik kebun anggur, menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Ayat 14, "Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu, yang hanya bekerja dari jam 5 sore sampai jam 6 sore, hanya 1 jam. Tuannya ingin memberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Ayat 15, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ayat 16, "Demikianlah orang yang terakhir," kata Yesus, "akan menjadi yang terdahulu,
dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara sekalian, perumpamaan Yesus tentang pekerja kebun anggur yang dipekerjakan oleh tuan pemilik kebun anggur ini, mengajarkan kepada kita begitu banyak kekayaan-kekayaan rohani. Tetapi izinkan hari ini, saya mengajarkan dari sisi tentang amazing grace atau anugerah. Siapa percaya di dalam Yesus selalu ada amazing grace, anugerah yang besar. Ayo coba, kalau saudara percaya, coba ketiklah di komen atau di live chat, katakan, Yesus sumber anugerah. Haleluya. Coba ketiklah, katakan, Yesus sumber anugerah. Sekali lagi, Yesus sumber anugerah. Nah, mari kita akan belajar dari perumpamaan kebun anggur ini. Para pekerja-pekerja ini, di sini Yesus sedang mengajar buat kita agar kita mengerti tentang anugerah yang besar. Apa sih definisi grace atau anugerah atau kasih karunia? Grace artinya adalah sebuah pemberian cuma-cuma bagi penerima yang sebenarnya tidak pantas untuk diterimanya. Sekali lagi, sebuah pemberian cuma-cuma bagi penerima yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk diterimanya. Nah, itulah arti daripada grace atau kasih karunia. Kalau kita jeli membaca tadi, pekerja kebun anggur yang hanya bekerja 1 jam saja, dia tadinya mereka adalah pengangguran dan tidak ada pekerjaan, tetapi pemilik kebun anggur itu mengundang, memperkerjakan mereka, dan hanya kerja 1 jam saja, mendapatkan upah yang sama dengan mereka yang bekerja lebih lama. Dan inilah yang dimaksud dengan amazing grace. Inilah yang dimaksud dengan anugerah yang besar. Kenapa? Karena mereka yang kerjanya 1 jam saja, sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk menerima upah yang sama 1 dinar terhadap mereka yang bekerja lebih lama. Kalau saudara mungkin menghitung secara logika, 1 dinar kalau dibagi 12 jam, ya, anggaplah misalnya 1 dinar itu adalah misalnya yaitu $200. Nah, berarti kalau $200 dibagi dengan 12 jam, berapa per jamnya? Nah, harusnya orang yang cuma kerja 1 jam saja, dia nggak layak mendapat 1 dinar. Dia nggak layak mendapat $200. Dia harusnya hanya dapat berapa, saudaraku? Tapi lihat bagaimana ternyata tuan pemilik kebun anggur itu mau memberikan anugerah yang tidak layak, tidak pantas untuk diterimanya. Hari ini maukah saudara menerima anugerah dari Yesus yang sebenarnya tidak pantas untuk kita terima? Terutama anugerah keselamatan dalam Yesus. Kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sudah banyak jatuh, sudah menjijikkan, sudah seperti sampah. Tetapi syukur bagi Tuhan, ketika kita menerima Yesus, maka amazing grace, anugerah yang besar diberikan buat kita. Haleluya. Ayo coba saudara kalau percaya, coba ketiklah di komen maupun di live chat, katakan bahwa Yesus adalah sumber anugerahku. Haleluya. Katakan sekali lagi, katakan, Yesus adalah sumber anugerahku. Yesus adalah sumber anugerahku. Dari perumpamaan Yesus ini, yang menjadi inti persoalan dalam perumpamaan ini adalah sungut-sungut atau komplain dari para pekerja kebun anggur yang merasa bahwa tuannya tidak adil. Lalu tuannya berkata dalam Matius 20 ayat 15, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Percayalah, inilah kemurahan, anugerah yang Tuhan berikan kepada siapa yang Dia mau berikan." Dan kita mengerti bahwa Tuhan berdaulat
untuk memberikan kasih karunia. Tuhan berdaulat untuk memilih siapapun orang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima anugerah, tetapi Tuhan memberikan anugerah itu. Tuhan itu berkata, apapun yang dia lakukan merupakan keputusannya yang berdaulat. Bukankah Sang Tuhan bebas memberikan kemurahan kepada siapapun juga? Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia berdaulat untuk mencurahkan anugerahnya. Haleluya. Ayo coba ketiklah di komen, katakan Yesus berdaulat dalam hidup ini. Haleluya. Sekali lagi, Yesus berdaulat dalam hidup ini. Sekali lagi katakan, Yesus berdaulat dalam hidup ini. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ada lagu yang berkata suka-sukamu Tuhan. Ya kan? Lalu ada orang marah, enak saja, suka-sukanya Tuhan. Ya harusnya suka-suka saya. Mari kita belajar bahwa justru ketika kita ikut Tuhan, ketika kita ikut Yesus, ketika kita menyerahkan hidup kita di atas mezbah Tuhan, maka kita harus rela berkata, Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku lagi. Katakan amin. Ayo, kalau Anda benar-benar mau taat menyerahkan hidupmu di atas mezbah Tuhan, coba ketiklah di komen, katakan suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Nah, hamba yang bekerja dari jam 5 sore sampai jam 6 sore adalah gambaran orang yang terakhir. Orang yang tidak punya sebuah alasan untuk berbangga diri. Orang yang pengangguran. Tidak ada orang yang mau meng-hire-nya. Mungkin tidak sepandai daripada mereka yang dipekerjakan sebelumnya. Tetapi orang-orang ini justru menerima kasih karunia Tuhan. Menerima anugerah yang besar. Dia hanya bekerja 1 jam saja. Tetapi mendapat upah 1 dinar. Sama dengan mereka yang telah bekerja sejak pagi, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Saudara, kalau kita baca dengan jeli perumpamaan Yesus ini, seolah-olah tidak adil. Seolah-olah tidak fair. Tahukah Anda dalam hidup ini, memang sepertinya ada banyak hal ketidakadilan. Ada banyak hal yang ternyata sepertinya tidak adil. Tapi mari jangan pernah ragukan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang maha adil. Ayo coba ketiklah di komen, katakan Tuhan maha adil. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan maha adil. Sekali lagi katakan, Tuhan maha adil. Nah, kita akan belajar hari ini tentang anugerah. Dari perumpamaan Yesus tentang pekerja kebun anggur. Pelajaran tentang anugerah apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, anugerah membawa orang hidup di atas rata-rata. Anugerah membawa orang hidup di atas rata-rata. Saudara, saya gambarkan bahwa hidup ini seperti orang naik tangga. Dari lantai 1 mau menuju lantai yang kelima. Saudara sekalian, maka orang ketika dia naik anak tangga, maka dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan nafas, dengan waktunya yang harus dia buang energinya. Tetapi ada orang lain yang dengan mudah dan dengan cepat naik elevator. Dari lantai 1 sampai ke lantai 5. Dia tidak berkeringat, dia tidak mengeluarkan banyak tenaga, dia tidak perlu buang waktu panjang, dibanding dengan mereka yang naik dari lantai 1 ke lantai 5, menggunakan yaitu saudaraku anak tangga. Nah, itu juga merupakan gambaran anugerah Tuhan. Ada orang-orang yang ternyata hidupnya cuma mengandalkan kekuatannya sendiri.
banting tulang, sampai tulang dibanting-banting. Dan ternyata saudara sekalian, itu adalah orang yang mengandalkan kepandainya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, ada orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Ibarat naik elevator, dengan cepat bisa naik ke atas. Dan ini adalah gambaran anugerah bisa membawa hidup orang di atas rata-rata. Kalau saudara tahu bahwa dalam hidup ini ada 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang hidupnya rata-rata, biasa-biasa, average. Lalu ada orang yang hidupnya di bawah rata-rata, ya, below average. Tapi ada orang yang hidup di atas rata-rata, above average. Nah, saya berdoa dalam nama Yesus, di tengah kesukaran, di tengah masalah apapun, di tengah ketidakmungkinan, Tuhan bisa curahkan anugerahnya buat saya dan saudara, sehingga saudara tidak hidup di bawah rata-rata, seperti kebanyakan orang, tidak hidup standar biasa-biasa saja. Tuhan kita bisa angkat kita dari ekor jadi kepala. Haleluya. Tuhan bisa menaikkan kita hidup di atas rata-rata. Kata bersama saya mau hidup dalam anugerah. Haleluya. Sekali lagi katakan, saya mau hidup dalam anugerah. Coba ketiklah, katakan, saya mau hidup dalam anugerah. Anugerah Tuhan akan membuat orang hidup di atas rata-rata. Apa yang akan dialami oleh orang yang hidup dalam anugerah? Dia akan mengalami percepatan. Haleluya. Percepatan. Orang lain untuk mencapai ke lantai 5 dari lantai 1 mungkin butuh yaitu 15 menit. Tapi orang yang naik elevator hanya 1 menit sudah sampai. Ini yang namanya percepatan. Dan Tuhan bisa memberi percepatan. Baik dalam pekerjaan saudara, baik dalam pelayanan kita, baik percepatan dalam soal keuangan, percepatan dalam soal pertumbuhan rohani kita, percepatan di dalam berbagai area yang baik. Bahkan bagi Anda yang masih jomblo, kalau anugerah Tuhan dicurahkan, saudara bisa cepat menikah. Amin, ya. Lalu kemudian anugerah Tuhan juga akan membuat orang mengalami kenaikan level. Dia akhirnya di-upgrade Tuhan, levelnya naik, ya kan? Bahkan menikmati kemudahan-kemudahan. Dan juga menikmati fasilitas-fasilitas yang spesial. Nah, jadi kita belajar bahwa anugerah Tuhan yang pertama adalah kita mengerti bahwa anugerah bisa membawa orang hidup di atas rata-rata. Kalau saudara mau hidup di atas rata-rata, katakan, saya mau hidup di atas rata-rata. Haleluya. Coba ketiklah, katakan, saya mau hidup di atas rata-rata. Tetapi yang perlu kita ingat, anugerah bisa membawa kita naik ke atas. Tetapi yang bisa mempertahankan kita untuk tetap di atas, bahkan terus naik lagi, tetapi tidak turun dan jatuh, bukan lagi faktor anugerah, tetapi faktor karakter kita, temperamen kita, sifat kita, karakter kita. Nah, diperlukan karakter yang kuat, agar kita ketika diangkat oleh Tuhan di atas anugerah, tidak sampai jatuh. Saudara sekalian, bagian Tuhan adalah mengangkat kita. Bagian kita adalah benar-benar mempersiapkan karakter yang kuat saat Tuhan angkat kita. Kita melihat ada begitu banyak orang ketika diangkat Tuhan di atas rata-rata, dia berubah setia kepada Tuhan. Dia akhirnya jadi orang yang sombong, akhirnya menjadi orang yang tidak lagi bisa setia kepada keluarga dan pasangannya, menjadi orang yang lupa diri dan lupa daratan, menjadi orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan dengan berkacak pinggang dalam kesombongannya berkata, siapa Tuhan? Aku nggak perlu Tuhan, aku bisa sukses, aku bisa berhasil, saya nggak perlu ke gereja lagi, saya nggak perlu pelayanan lagi. Hati-hati. Sebab itulah awal daripada segala kejatuhan. Saudara, di Alkitab terlalu banyak contoh orang-orang yang telah menerima anugerah dan diangkat Tuhan, tapi karena karakternya buruk, dia tidak tahan di atas dan akhirnya jatuh ke bawah, sangat menyakitkan. Ingat bagaimana Saul
dipilih Tuhan menjadi Raja Israel pertama. Awalnya dari minder, tetapi ketika Tuhan angkat dia, Tuhan sertai dia, Tuhan urapi dia, saudara sekalian, apa yang terjadi? Saul jadi sombong, Saul jadi semaunya sendiri. Saul karakternya akhirnya curiga, insecure, tidak punya rasa aman. Bahkan Saul akhirnya berasumsi negatif baik terhadap Tuhan, terhadap Daud juga menantunya. Lihat, akhirnya Saul tidak mau taat lagi kepada perintah Tuhan. Dia hanya melakukan sebagian, tetapi sampai akhirnya Saul melanggar perintah Tuhan. Dengan akhirnya dia memanggil arwah daripada Nabi Samuel yang sudah mati. Lihat, saudaraku, bagaimana Saul dengan iri hati, dengan kebencian yang kuat, dia mengejar Daud untuk mau membunuhnya. Padahal Daud adalah anak buahnya, menantunya yang loyal dan setia. Saudara, karakter yang tidak kuat akan membuat orang jatuh, dan itu sangat menyedihkan. Kita mendengar ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam skandal-skandal yang memalukan. Sekali lagi, kita tidak menghakimi mereka, tetapi itu menjadi sebuah cermin buat kita, bahwa anugerah Tuhan bisa membawa kita ke atas, hidup di atas rata-rata. Tetapi mari kita tetap jaga hati, miliki karakter yang kuat, karakter Kristus, miliki 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kemalembutan, bahkan penguasaan diri. Karena kalau kita punya 9 buah roh itu, itulah 9 karakter Kristus. Maka percayalah, saat Tuhan angkat kita ke atas, kita semakin merendah dan sadar semua hanya karena Tuhan. Haleluya. Ayo, kalau saudara sadar semuanya karena Tuhan, coba ketiklah di komen, katakan semua hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Katakan semua hanya karena anugerah Tuhan. Pelajaran yang kedua tentang anugerah dari perumpamaan pekerja kebun anggur. Yang kedua, anugerah selalu di luar akal sehat manusia. Sekali lagi, anugerah selalu di luar akal sehat manusia. Tahukah Anda bahwa anugerah Tuhan bisa mengalahkan apapun juga? Bisa mengalahkan semua kepandaian manusia. Anugerah Tuhan bisa mengalahkan semua usaha keras manusia. Anugerah Tuhan bisa mengalahkan apapun juga, karena anugerah Tuhan selalu di luar dari akal sehat manusia. Anugerah Tuhan seringkali tidak masuk logika, tetapi justru itulah yang disebut dengan amazing grace. Hari ini, saudaraku, mari kita percaya, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, sesukar apapun pergumulan saudara, Tuhan bisa memberikan anugerahnya yang tidak masuk akal. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, haleluya, mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi orang percaya. Katakan amin. Coba ketiklah di komen, katakan segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Amin. Sekali lagi katakan, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Lihat, di Alkitab juga ada banyak contoh orang-orang yang menerima anugerah, yang tidak masuk logika, yang tidak masuk akal. Saudara tahu bahwa Isai, ayah Daud, punya 8 orang anak. Kakak-kakak Daud, Eliab, dan sebagainya. Seorang tentara prajurit Israel yang gagah perkasa. Tetapi kenapa Tuhan tidak pilih mereka? Tetapi justru Tuhan pilih Daud yang terkecil. Anak yang tidak dicintai. Anak yang kurang dihargai, tidak dianggap oleh keluarganya. Lihat, tapi Daud akhirnya justru yang dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Saudara, itulah anugerah yang tidak masuk logika, yang seringkali di luar akal sehat manusia. Tetapi itulah justru yang namanya anugerah. Kalau saudara tahu Daud waktu jadi raja, dia mengalami kejatuhan dengan Batsheba. Daud punya istri-istri yang lain, yang resmi, istri-istri dan melahirkan anak-anak yang baik. Tetapi heran, justru orang yang dipilih Tuhan menggantikan Daud bukanlah anak-anak dari istri-istri Daud yang sah,
Tetapi justru Tuhan memilih Salomo, anak Daud dengan Batsheba. Dan Anda mengerti bahwa secara logika nggak masuk akal. Secara manusia, kenapa justru istri yang sah punya anak-anak kok nggak dipilih Tuhan? Tapi kenapa justru anak yang kedua dari Daud dan Batsheba yang dipilih Tuhan? Saudara, itulah namanya anugerah. Tetapi juga Salomo adalah anak hasil dari pertobatan Daud dan Batsheba. Di mana anak pertama mereka hasil perzinahan tetap mati. Tetapi Daud akhirnya tetap mempercayai Tuhan. Justru akhirnya Tuhan ingat kepada Daud dan Batsheba. Dan lahirlah anak pertobatan, anak hasil pertobatan Daud dan Batsheba. Dan itulah Salomo. Sampai namanya pun diberi tahu oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Jedijah, beloved of Jehovah, anak yang dicintai Tuhan. Hari ini kalau engkau berkata, Pastor Lukas, saya dari keluarga yang berantakan. Pastor Lukas, saya punya masa lalu yang buruk. Hari ini asal saudara datang pada Yesus. Maka ketika anugerahnya dicurahkan buat kita, apa yang tidak masuk logika, justru itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan bisa pilih dan angkat hidupmu. Kalau engkau benar-benar meletakkan hidupmu di atas mezbah Tuhan. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, Tuhan bisa mengangkat saya. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan bisa mengangkat saya. Sekali lagi, Tuhan bisa mengangkat saya. Lihat di perjanjian baru. Ada seorang yang begitu jahat sekali. Begitu membenci Yesus dan para pengikutnya. Yang bernama Saulus. Yang akhirnya terlibat dalam pembunuhan perajaman batu terhadap murid Yesus bernama Stefanus. Bahkan Saulus mendapat surat kuasa penuh dari para imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang Kristen dan memenjarakan mereka dan membunuh mereka. Tapi lihat justru orang yang jahat ini, orang yang benci Yesus, justru dipilih Tuhan. Yesus khusus menjumpai Saulus di Damsyik dengan sinar kemuliaan. Sampai Saulus rebah dan dia mendengar kalimat Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan lihat bagaimana akhirnya Saulus mengenal Yesus. Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Saulus mengalami yang namanya kunjungan Tuhan. Dan dia sempat buta 3 hari. Dan Tuhan pulihkan hidupnya dengan cara ajaib. Dan sekalian, akhirnya Saulus dipakai Tuhan menjadi Rasul Paulus yang menggoncangkan dunia dengan berita Injil. Bahkan kalau kita lihat dari Alkitab kita, ada 14 kitab yang tertulis dan itu adalah tulisan Rasul Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus. Haleluya. Coba Anda pikirkan, gak masuk akal. Justru orang-orang yang jahat seperti Saulus, orang-orang yang memusuhi Yesus dan membenci pengikut Yesus, justru yang dipilih. Haleluya. Kita juga dulu jahat. Kita juga dulu adalah orang-orang yang bobrok, membenci Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Kalau hari ini kita dipilih Tuhan, nggak masuk akal. Kalau hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan, juga nggak masuk akal. Hari ini percayalah, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Itulah anugerah. Yang ketiga sekarang, pelajaran anugerah dari perumpamaan pekerja kebun anggur. Anugerah pasti membuat iri hati orang lain. Anugerah pasti membuat iri hati orang lain. Tahukah Anda bahwa pekerja kebun anggur yang bekerja lebih lama, mereka iri hati terhadap pekerja yang baru masuk jam 5 sore, hanya 1 jam kerja, dapat upah 1 dinar yang sama. Mereka iri dan bersungut-sungut kepada tuan mereka. Tahukah Anda, anugerah akan membuat orang lain iri terhadap kita.
Itu sebabnya jika kita menerima anugerah besar dari Tuhan, kalau Tuhan percayakan banyak hal-hal ajaib dalam hidup saudara, baik dalam keluarga Anda, baik di dalam hidup Anda dapat keanugerah besar, talenta-talenta yang hebat, mungkin kecantikan, mungkin kegantengan yang spesial, mungkin talenta, kepandaian, kekayaan, bahkan juga pemakaian Tuhan, urapan yang khusus, bahkan saudara seorang pengusaha yang Tuhan angkat dalam anugerah yang besar, atau saudara adalah seorang kaum profesional yang Tuhan angkat dalam anugerah yang besar, maka kita harus belajar berespon benar jika ada orang yang iri hati terhadap kita. Saudara, mari kita tahu bahwa yang namanya haters, pembenci, itu akan selalu ada di mana-mana. Betul? Sebaik Yesus saja banyak hatersnya. Bayangin, Yesus nggak pernah merugikan orang lain. Betul, saudaraku? Yesus justru memberi makan orang yang kelaparan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Bahkan Yesus menjadi jawaban dan membawa keselamatan, tapi tetap dibenci oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nah, saudara sekalian, kita tidak boleh terganggu dengan orang-orang yang iri hati terhadap kita saat kita terima God's favor, amazing grace. Apa yang kita harus lakukan? Tetaplah low profile. Tetaplah bersikap merendah. Seperti padi tambah berisi, makin merunduk. Tanpa sadar kita ketika terima anugerah Tuhan, kita mudah pamer, show off, dan itu akan membuat semakin banyak orang nggak suka dengan kita. Itu sebabnya kita belajar dari pengalaman ini supaya kita semakin low profile. Dan saya percaya terkadang memang kalau OKB, orang kaya baru, itu seringkali show off, ya kan? Pamer. Tapi mari kita belajar setelah kita jadi lebih dewasa. Saya memberkati siap saudara, biarlah engkau makin diberkati, makin low profile. Percayalah, jalan tercepat untuk naik ke atas, justru turun ke bawah. Semakin kita rendah hati, semakin Tuhan akan angkat kita. Tapi justru semakin kita sombong, kita akan mudah mengalami kejatuhan. Lalu jangan izinkan para haters merampas kebahagiaanmu. Percayalah, saudaraku, saudara mau coba mengubah haters Anda jadi follower Anda, jadi fans saudara, saudara akan capek. Kenapa? Yang namanya haters, ya akan selama jadi haters. Anda mau coba jelasin apapun percuma. Tetapi saudaraku, kalau Anda menghadapi para haters, para pembencimu, orang-orang yang iri, saudara jangan izinkan mereka merampas kebahagiaanmu. Jangan izinkan mereka mengontrol hidupmu. Hidupmu jadi berantakan, hidupmu penuh dengan kekacauan, sudah gondok, Anda baper, Anda jadi orang yang akhirnya emosi, Anda kebakaran jenggot, gara-gara para haters. Sudahlah, kita nggak bisa menutup mulut semua orang. Ya, karena tangan kita cuma dua. Yang kita bisa lakukan adalah lipat tangan dengan tangan kita, doa, serahkan ke Tuhan. Dan juga tutup telinga kita dengan dua tangan kita. Ya, jangan izinkan haters merampas kebahagiaan saudara. Lalu balas yang jahat dengan kebaikan. Kalau ada kesempatan, sedapat-dapatnya berbuatlah baik kepada orang-orang yang memusuhi kita. Lalu kemudian ketika kita dibenci, diiri oleh orang lain, apa yang kita harus lakukan? Gaspol. Gaspol, ya kan? Makin maju dalam Tuhan, makin maju dalam usaha pekerjaan, makin maju dalam kerohanian, makin maju memuliakan Tuhan. Gaspol, ya. Ayo coba ketiklah di komen, katakan gaspol. Katakan gaspol. Sekali lagi gaspol, ya kan? Jangan jadi orang yang akhirnya justru saudara menjadi orang yang kemudian panik, kemudian putus asa, terganggu, lalu Anda berhenti melakukan bagian Anda akan rugi besar. Hari ini, saudaraku, jadilah orang yang benar-benar bisa bersikap benar ketika kita terima anugerah dan ada orang-orang yang iri dan benci terhadap kita. Nah, sebaliknya sekarang, jika ada orang lain yang menerima anugerah besar, apa yang kita harus lakukan? Jaga hati, agar kita jangan iri hati terhadap orang tersebut.
Jangan iri hati. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya tidak boleh iri hati. Haleluya. Saya tidak boleh iri hati. Kenapa? Iri hati itu justru akan merugikan kita. Iri hati akan membusukkan tulang. Iri hati akan menghancurkan dan mendatangkan kekacauan dan sebagainya. Nah, jangan ingini hidup orang lain. Jangan sibuk mengingini hidup orang lain. Kenapa? Saudaraku, banyak orang sibuk mengingini hidup orang lain. Dan Anda ingat bahwa dalam 10 perintah Tuhan, perintah yang ke-10 yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini hamba-hamba laki-laki atau perempuan sesamamu. Rumahnya, apapun yang dimiliki. Nah, kambing atau dombanya, saudaraku, jangan. Artinya apa? Jangan sibuk mengingini hidup orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya ada orang lain mengingini hidup saudara. Betul? Karena ada orang lain yang justru mengingini hidup Anda. Nah, jadi saudara, sadari bahwa setiap orang itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Punya jatahnya sendiri-sendiri. Jangan iri pada orang hanya lihat sisi kemuliaannya. Tapi Anda belum tahu sisi salibnya, penderitaannya, harga mahal yang dia bayar. Bahkan kerjakan jatah anugerah kita dengan maksimal. Ingat, jangan jadi seperti hamba dengan 1 talenta. Yang sibuk iri dengan teman yang dapat 5, dapat 2. Akhirnya dia pendam, takut, dan dia iri. Akibatnya dia rugi dan kehilangan. Dan dia mengalami penderitaan. Sebaliknya, jadilah seperti hamba dengan 2 talenta. Walaupun temannya yang lain punya talenta lebih banyak, dapat lebih banyak, dia nggak terganggu. Dia kerjakan yang 2 talenta, dapat laba 2. Yang 5 lebih banyak, tuntutannya lebih besar, harus dapat laba 5. Dan Anda tahu, kalau Anda baca dalam Matius 25, perkataan tuannya sama persis. Ya kan? Antara hamba yang dapat 5 dengan yang dapat 2. Perkataannya sama. Engkau telah setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kekasih Tuhan, hari ini, jangan sibuk iri hati terhadap orang lain yang lebih diberkati, yang lebih dipakai Tuhan, yang lebih berhasil. Tapi mari kita berbesar hati. Saudara bisa belajar dari mereka. Apa kelebihan mereka yang perlu kita juga miliki? Apa pelajaran kegagalan mereka yang jangan kita ulangi? Tetapi mari jangan lagi jadi orang yang iri hati. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, saya buang iri hati dari hidup saya. Haleluya. Saya buang iri hati dari hidup saya. Sekali lagi, saya buang iri hati dari hidup saya. Pelajaran yang keempat tentang anugerah dari perumpamaan pekerja kebun anggur. Yang keempat, anugerah dimulai dari menerima undangan Yesus. Anugerah dimulai dari menerima undangan Yesus. Saudara lihat tadi bagaimana orang yang masuk bekerja jam 5 sore. Ketika mereka menganggur dan bertemu dengan tuan pemilik kebun anggur itu. Waktu tuan itu menawarkan untuk meng-hire, untuk memperkerjakan mereka. Lalu mereka memberi respon, menerima undangan, tawaran daripada pemilik kebun anggur untuk bekerja. Sekalian, kalau saudara mau mengalami anugerah Tuhan, dimulai dari kita mau menerima undangan Yesus. Yesuslah sumber anugerah. Yesuslah pusat anugerah. Dan Yesuslah anugerah terbesar bagi kita. Haleluya. Coba ketiklah di komen, katakan, Yesuslah sumber anugerah. Puji Tuhan. Sekali lagi, Yesuslah sumber anugerah. Sekali lagi, Yesuslah sumber anugerah. Nah, bukalah hatimu bagi undangan Yesus. Ketika orang-orang yang menganggur jam 5 sore itu diminta untuk bekerja, maka begitu mereka menerima dan setuju untuk bekerja, maka sejak saat itu mereka memposisikan bahwa pemilik kebun anggur itu adalah bos, penguasa hidup mereka, yang memerintah hidup mereka. Sebaliknya, mereka memposisikan hidup mereka sebagai hamba yang mau taat mengerjakan setiap perintah bos tersebut. Hal yang sama, ketika engkau membuka hati bagi Yesus, itu artinya setiap kita harus rela
menjadikan Yesus sebagai bos, penguasa, raja dalam hidup kita. Dan kita harus memposisikan hidup kita sebagai hamba. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, Yesus pemerintah dalam hidup saya. Sekali lagi, Yesus memerintah dalam hidup saya. Sekali lagi, Yesus memerintah dalam hidup saya. Dan mari kita memposisikan hidup kita, kita cuman hamba. Apapun yang bos kita katakan, yes sir, siap Tuhan. Apapun yang Yesus katakan, siap Tuhan Yesus, aku mau kerjakan. Dan inilah sebuah sikap yang benar, yang akan membawa kita kepada anugerah Tuhan. Saudara, kita seringkali berkata, Tuhan jadilah pemerintah, penguasa dalam hidupku. Kita seringkali berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita seringkali berkata, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tetapi sebenarnya, tanpa sadar selama ini, bukan Yesus yang jadi raja, bukan Yesus yang jadi bos dalam hidup kita, tapi justru diri kita, keangkuhan kita, ego kita. Lihat, ada banyak orang Kristen, selalu saat dia ibadah, saat doa, saat dia berjalan bersama Tuhan, selalu sebenarnya dia bukan menyembah Yesus, tetapi dia menyembah dirinya sendiri. Yang disembah adalah egonya, yang disembah adalah kepentingannya, yang disembah adalah kemauannya, keangkuhannya. Coba lihat berapa banyak kalau berdoa, egoisnya bukan main. Tuhan berkati aku, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Nggak salah kalau saudara minta itu, tapi pertanyaannya, apakah saudara berkata, Tuhan, apa yang kau mau aku kerjakan? Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Dan kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai raja, sebagai penguasa, sebagai bos kita, maka bukan kita lagi yang penting, tapi Yesus yang penting. Bukan kita lagi yang jadi center, tapi Jesus is my center. Katakan amin. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, Yesus segala-galanya dalam hidupku. Haleluya. Sekali lagi, Yesus segala-galanya dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus segala-galanya dalam hidupku. Kalau saudara mau menikmati anugerah, maka saudara harus dimulai dengan menerima undangan Yesus untuk menjadikan Yesus sebagai Tuan, bos, raja, penguasa dalam hidup kita. Yang kelima, yang terakhir, pelajaran anugerah dari perumpamaan pekerja kebun anggur. Hargai dan rawatlah anugerah Tuhan. Sekali lagi, hargai dan rawatlah anugerah Tuhan. Sekali lagi, hargai dan rawatlah anugerah Tuhan. Saudara, pekerja kebun anggur yang bekerja jam 5 sampai jam 6 tetap tidak boleh semuanya sendiri bekerja. Sebagai pekerja kebun anggur, kita semua harus bekerja dengan baik dan rajin. Sebagai pekerja kebun anggurnya Tuhan, kita harus bisa dipercayai dan menjalankan tugas kita dengan baik sampai akhir. Saudara, ada banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia sangat langka sekali. Ada banyak orang memulai segala sesuatu dengan baik, tetapi dia tidak bisa finishing well, tidak bisa finishing strong. Hari ini kekristenan membutuhkan sebuah tekad untuk kita bisa mencapai garis akhir, setia sampai akhir, bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh manusia sampai akhir. Itu sebabnya hargai dan rawatlah anugerah Tuhan. Memang anugerah tidak akan meninggalkan kita, tetapi justru manusia sendiri yang seringkali meninggalkan anugerah. Tuhan setia dan tidak meninggalkan kita. Tapi ketika kita tidak taat, maka kita justru yang meninggalkan dan menyia-nyiakan anugerah. Itu sebabnya hargai dan rawatlah anugerah Tuhan. Dengan tetap hidup takut akan Tuhan. Dengan tetap hidup setia, hidup melekat kepada Tuhan. Dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, ini akan membuat kita menikmati anugerah dari satu anugerah kepada anugerah yang lebih besar. Haleluya. Coba ketiklah di komen, katakan, saya mau menghargai anugerah Tuhan. Saya mau menghargai anugerah Tuhan. Sekali lagi, saya mau menghargai anugerah Tuhan.
Hargai dan rawatlah anugerah Tuhan. Kesimpulannya, hiduplah bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hiduplah dalam anugerah Tuhan. Ketika kita hidup dengan kekuatan kita bisa lelah, kita bisa capek, bahkan pencapaian kita bisa sia-sia dan gagal. Tetapi jika kita hidup dalam anugerah Tuhan, percayalah, Dia Tuhan yang bisa melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, namun mungkin bagi Tuhan. Katakan amin. Nah, pelajaran anugerah dari perumpamaan pekerja kebun anggur ada 5 poin. Yang pertama, anugerah membawa orang hidup di atas rata-rata. Belajar miliki karakter yang kuat ketika Tuhan angkat hidup Anda di atas. Sementara bagi kita yang masih ada di bawah, jangan pernah putus asa. Ketika tiba waktu anugerah Tuhan dicurahkan, Tuhan bisa angkat kita, bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Yang percaya, katakan amin. Yang kedua, anugerah selalu di luar akal sehat manusia. Tuhan bisa melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Banyak hal yang ajaib. Banyak hal yang di luar logika manusia. Karena Dia adalah sang pembuat keajaiban. Dia adalah miracle worker. Itu sebabnya saudara dan saya tidak boleh pernah goyah. Tapi kita harus terus percaya akan segala sesuatu mujizat yang Tuhan berikan. Yang ketiga, anugerah pasti membuat iri hati orang lain. Itu sebabnya kalau kita menerima anugerah besar, dan ada orang iri hati dengan kita, beresponlah benar. Jangan justru kita terganggu, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau ada orang lain yang lebih di atas kita, menerima anugerah lebih dari kita yang tidak boleh iri hati. Ya, jangan lagi jadi orang iri hati. Iri hati merugikan kita, iri hati membawa kepada kematian. Tetapi kalau kita berbesar hati, kita mendoakan mereka, bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, akibatnya satu kali Tuhan angkat kita bersama. Yang keempat, anugerah dimulai dari menerima undangan Yesus. Jadikan Yesus sebagai bos, penguasa, raja, pemerintah, dan kita selalu berkata, siap Tuhan, apapun yang kau perintahkan, aku lakukan. Dan yang kelima, yang terakhir, hargai dan rawatlah anugerah Tuhan. Jangan rusak anugerah Tuhan dengan kita hidup dalam dosa, dengan hidup sembrono. Jangan remehkan anugerah Tuhan, tapi hargai anugerah Tuhan. Coba ketiklah di komen, katakan, saya mau hidup dalam anugerah. Haleluya. Sekali lagi, saya mau hidup dalam anugerah. Sekali lagi, saya mau hidup dalam anugerah. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami sudah belajar tentang anugerah, biar kami menyadari bahwa hidup kami ini hanya karena anugerah. Kami meresponi undangan Yesus untuk kami menjadi hamba dan Tuhan menjadi penguasa, bos dalam hidup kami. Ajar kami menyadari bahwa anugerah-Mu bisa mengangkat kami hidup di atas rata-rata. Anugerah Tuhan bisa membawa kami melakukan hal yang di luar logika, tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Ajari kami tidak sampai Tuhan iri hati kepada mereka yang menerima anugerah lebih besar, ataupun kami ketika diiriin oleh orang lain, kami berespon secara benar. Ajari kami untuk terus bisa merawat, menjaga, menghargai setiap anugerah Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, buat Tuhan semua keluarga besar Ark of Christ yang menyaksikan program ini dimanapun berada. Berkati supaya ketika Tuhan mengangkat hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami minta jaminan Tuhan dan kami minta supaya kami tetap bisa finishing well, bahkan finishing strong dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Saya percaya semua diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Amin. Kita sudah terima anugerah Tuhan yang terbesar, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan kita yang sudah membayar dengan darahnya yang mahal. Kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan.
atas karya keselamatannya. Tetapi mari saudara-saudara minimal dengan menjadi saluran kasih Tuhan kepada sesama, dan bagi yang membutuhkan, maka paling tidak kita dengan cara seperti itu kita bisa ungkapkan syukur kita ke atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebentar kita akan lihat tayangan klip di layar Anda. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oke, bagi saudara-saudari yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan berbagi kasih, bisa bergabung dengan kami setiap Senin pukul 9 pagi, minggu kedua dan minggu keempat. Dan Sabtu 1 bulan sekali pukul jam 9, sama jam 9 pagi juga. Atau saudara-saudari yang ingin menabur bisa transfer dana rekening yang tercantum di bawah ini ya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang terbesar dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau membalas Tuhan apa yang kami punya Tuhan. Berkati Tuhan, setiap tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya berkat-Mu berlipat kali ganda Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah buat setiap kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagi yang mau transfer, Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini ya. Mari kita tutup acara kebaktian kita sore malam hari ini. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu semua. Kita mau terima berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, kami terima berkat-Mu utuh dan maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Sampai berjumpa Bapak Ibu semuanya di tanggal 3 onsite jam 6 sore di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar kalian? Saya harap pasti luar biasa dan selalu dalam lindungan Tuhan. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Ibadah Ark of Christ Battle selanjutnya akan diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore bertepat di Raya Margorejo Indah, Blok A 209, Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti ibadah kami secara offline, dapat mengikuti melalui YouTube channel kami di Ark of Christ Battle. Ibadah Regeneration akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni pukul 5 sore bertepat di Raya Margorejo Indah 21 Blok A 209, Surabaya. Bagi anak-anak muda yang tidak dapat mengikuti secara offline, dapat mengikuti melalui YouTube channel kami di Arise Generation Surabaya. Arise juga mengadakan komsel. Bagi anak-anak muda yang ingin mengikuti komsel kami, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Elders akan diadakan pada hari Selasa, 14 Juni jam 10 pagi bertepat di Raya Margorejo Indah 21 Blok A 209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti secara offline, dapat mengikuti melalui YouTube channel kami di Ark of Christ Battle. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengikuti doa bagi bangsa setiap hari jam 5 pagi melalui live streaming di AOC Media.
Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli perjamuan suci, roti Roh Kudus, buku-buku rohani, rekaman khotbah, dapat menghubungi nomor di layar Anda. Kami mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk melayani di bidang WL, singer, pemusik, tarian, dan lain-lain dapat menghubungi nomor di layar Anda. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman untuk hari ini. Biarlah anugerah Tuhan yang besar senantiasa memenuhi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. We will never fail. We will never